untuk membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukuman mati usai ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak pembunuhan Vina kini semakin tipis. Hal ini terjadi usai sidang pra-peradilan yang harusnya digelar Senin 24 Juni 2024 terpaksa ditunda. Tim hukum Polda Jawa Barat yang katanya siap menghadapi sidang ini nyatanya mangkir. Hakim Ewan Sulaiman pun menyatakan akan melakukan pemanggilan ulang, menjadwalkan kembali sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya? Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup, kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyataan tutup. Ya. Terima kasih, Mulia. Dalam sidang yang berlangsung tak sampai 30 menit ini, saudara, kuasa hukum Peggy sempat meminta pemanggilan terhadap Polda Jabar dipercepat supaya pra-peradilan yang hanya berlangsung selama 7 hari berlangsung lancar. Tim hukum Peggy kecewa. Pasalnya niat mereka menguji penetapan tersangka atas kasus Vina Cirebon belum membuahkan hasil. Namun permintaan ini ditolak hakim dengan alasan waktu yang terlalu mepet untuk melakukan pemanggilan ulang. Hakim pun berjanji sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024 akan tetap berlangsung meski termohon yakni Polda Jabar tak hadir. Totalnya adalah sidang pra-peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari yang mulia. Maka sebentar, kami pengunjung tenang ya supaya kita bisa menyimak dengan leluasa. Silakan. Maka kami menilai apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal yang mulia. Maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah nggak bisa di antara hari Rabu atau Kamis? Ya. Terkait dengan relas ada tenggat waktu sah dan patut. Ya. Kalau misalnya di hari Kamis kita manggil hari Selasa, Rabu, Kamis nggak cukup. Ya, ya, seperti itu. Kita lebih baik hari Senin sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Baik ya, itu ya, daripada jauh-jauh dari Cirebon tapi nggak ada sidang ya seperti itu ya. Karena saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Ya. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar kita belum tuntas ya seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Hanya bisa menyaksikan dari rumah di Cirebon, Jawa Barat. Air mata keluarga Peggy Setiawan tak terbendung usai hakim memutuskan untuk menunda sidang. Luciana adik Peggy dan Kartini ibu Peggy tak kuasa menahan tangis dengan keputusan ini. Ditundanya sidang yang sangat dinanti sebagai upaya pembebasan Peggy Setiawan membuat keluarga kecewa. Ya, saya hanya minta mohon kepada Bapak Presiden bantu Peggy Setiawan karena Peggy Setiawan tidak bersalah. Tolong Pak, lepaskan Peggy karena Peggy tidak bersalah. Saya mohon, saya orang miskin, jangan zolimi kami karena kami orang miskin Pak. Bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Tolong Pak, saya minta tolong kepada Bapak Presiden supaya anak saya segera dibebaskan. Kita kecewa, tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang, ya. Harusnya sudah matang. Tetapi nyatanya hari ini ya, yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ya, ternyata tidak datang. Jadi ya kami sebagai penasihat hukum ya kecewa dan tanda tanya, apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan, kan itu. Ya, sebelumnya Polda Jabar menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas bahkan menyebut tim kuasa hukum dari Polda Jabar telah disiapkan. Tak hanya dari internal, kuasa hukum Polda Jabar untuk menghadapi pra-peradilan juga dari eksternal. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita
berkolaborasi, ya bekerjasama dengan kuasa hukum dari eksternal. Ketidakhadiran tim dari Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan membuat kuasa hukum Peggy Setiawan curiga menjadi bagian dari strategi mengulur waktu. Pasalnya saat ini, penyidik Polda Jawa Barat juga tengah menanti hasil pemeriksaan berkas perkara Peggy Setiawan dari Kejati Jakbar. Hal ini sesuai dengan prediksi pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Jamin memperkirakan penyidik Polda Jawa Barat tidak akan hadir di sidang pra-peradilan hingga pokok perkara tersangka Peggy Setiawan segera disidangkan dan pra-peradilannya gugur. Begini nih, sekarang ini kan Prapit ya. Biasanya strategi daripada polisi itu dia nggak hadir, nggak akan hadir di sidang pertama. Dia nggak akan hadir di sidang pertama karena dia punya kesempatan untuk buru-buru melimpahkan pokok perkaranya nanti ini ke pokok perkaranya, sehingga dia nggak akan hadir ini. Kalau menurut saya sih ya, saya nggak akan hadir. Lalu dia mempersiapkan supaya pokok perkaranya dimasukkan sehingga nanti gugur, permohonan pra-peradilan ini gugur begitu. Karena di dalam pasal 82 ayat huruf 4 ayat D itu kalau pokok perkaranya sudah mulai diperiksa, maka gugurlah permohonan pra-peradilan. Oke. Pada 20 Juni 2024, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah melimpahkan berkas Peggy Setiawan ke Kejati Jabar. Pemeriksaan berkas akan dilakukan selama 14 hari atau sampai 4 Juli 2024 nanti. Namun pada hari ke-7 atau Kamis 27 Juni 2024, jaksa akan memberikan sikap dan pemberitahuan ke pemohon apakah berkas lengkap atau perlu diperbaiki. Pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik bahwa berkas belum lengkap. Kalau lengkap kita akan terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti. Jampidum, jaksa yang menangani harus profesional dan sudah memiliki integritas yang bagus. Ada pemantauan juga dari Kejagung ya? Ya itu sudah barang tentu otomatis pimpinan melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara. Ya, sebetulnya saudara, dalam upaya pembebasan Peggy lewat sidang pra-peradilan ini, tim kuasa hukum sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi. Tim ahli akan membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan. Termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini anaknya tak bersalah, keluarga serta kuasa hukum Peggy Setiawan bahkan sempat menggelar aksi dukungan di Jembatan Layang Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka bersama-sama membubuhkan tanda tangan dan membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan kepada pengguna jalan. Di sisi lain, ayah Peggy, Rudi Setiawan, yang hadir saat pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, merasa aneh dengan penundaan sidang. Namun Rudi hanya berharap supaya kasus ini cepat tuntas. Saya kan sangat aneh gitu, kenapa diundur-undur terus? Gitu aja. Kecewa pasti. Ya. Harapannya Pak? Harapannya supaya cepat tuntas saja. Ya. Makasih ya. Menanggapi tak hadirnya termohon, yakni Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, dianggap aneh oleh keluarga Vina. Keluarga Vina bahkan menilai ketidakhadiran kepolisian menjadi bukti adanya kejanggalan dalam penanganan kasus Vina dan Eki. Mereka meminta agar kepolisian menangkap pelaku yang sebenarnya dan tak terburu-buru menetapkan tersangka. Kalau memang benar salah tangkap, saya miris. Saya ikut prihatin. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang pelaku yang sebenarnya. Gitu. Ya cukup aneh kalau kata saya, cukup aneh, cukup janggal. Kenapa kok dari pihak kepolisiannya nggak datang gitu, kok aneh. Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2024 lalu. Peggy bahkan diduga sebagai otak kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penetapan ini pun mendapat penolakan oleh Peggy serta keluarga hingga rekan kerja.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tim asistensi dari Propam Irwasum hingga Barreskrim Polri turun tangan melihat fakta dan kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri mengingatkan penyidik Polda Jabar harus memiliki dan melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Propam, dari Irwasum, dari Barreskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Perlawanan Peggy Setiawan lewat jalur pra-peradilan atas status tersangka yang disandangnya telah ditunda. Mangkir sebagai termohon, Polda Jawa Barat terus mengebut untuk menyidangkan perkara Peggy Setiawan. Akankah perlawanan Peggy terjegal oleh sidang pokok perkara? Kita nantikan babak barunya pekan depan.